Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Abdi sareng rerencangan Abdi dari SMA 3 bade nanya-nanya Kak Ibu seputar tentang pendidikan Indonesia. Saacana Abdi sareng rerencangan Abdi bade ngahaturkeun nuhun Kak Ibu. Soalna tos ngaluangkeun waktu untuk wawancara ieu. Menurut Ibu kumaha sih sistem pendidikan di Indonesia? Tos saya atau napi acan? Ya, satu acana Bu Neti oge bade ngahaturkeun nuhun siswa-siswi SMA 3 teh di grup ieu masian kaparcantenan kanggo Bu Neti janten salah sawios narasumber. Nanging kumargi Bu Neti teh sanes penutur asli Sunda janten jawabanna ke sapali-sapalinya nganggo Sunda nganggo Indonesia gitu. Pami nu pituin Sunda mah Kang Aher. Pami Bu Neti teh lahir di Jakarta, orang tua Bu Neti di Jawa Timur gitu nya. Nah, kalau ditanya seperti apa sistem pendidikan di Indonesia, apakah sudah baik? Kalau kita melihat dari kurikulum, sebetulnya dari masa ke masa, dari satu masa kepemimpinan atau menteri pendidikan yang satu dengan yang lain, semuanya berusaha untuk melengkapi kurikulum tersebut ya, termasuk yang kita pakai sekarang kurikulum 2013 adalah kurikulum yang memang muaranya atau ujungnya adalah untuk membangun karakter yang tangguh ya, menjadi SDM dengan kualifikasi SDM yang unggul, kemudian juga berkualitas sekaligus memiliki karakter yang tangguh ya, seperti itu. Itu juga sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Jadi semuanya mengarah pada pembangunan karakter. Dan ini juga sama dengan slogan SMA 3 ya, di ujung di sudut pagar itu ada sejumlah kata yang terangkai dengan sangat baik. Knowledge is power but character is more, kan gitu. Itu gambaran betapa kurikulum itu sebetulnya ujungnya adalah membangun karakter yang tangguh dengan capaian-capaian akademis yang memang diharapkan akan mampu membangun kompetensi siswa, termasuk membangun daya kompetisi siswa-siswi di Indonesia untuk bisa bersaing dengan negara lain ya. Nah, hanya masalahnya yang perlu dijadikan catatan adalah bagaimana menghadirkan sebuah institusi pendidikan, sebuah sekolah yang betul-betul membuat anak-anak datang ke sekolah dengan rasa gembira, kemudian nyaman ya, tidak seperti mendatangi atau tidak seperti berangkat ke sebuah tempat yang sangat menakutkan gitu ya. Kenapa? Karena sudah sekolahnya juga tidak homey, guru-gurunya mungkin kalau anak-anak zaman sekarang bilangnya killer gitu ya, nggak ada ketawa-ketawanya, nggak ada bercanda-candanya. Nah, jadi yang harus menjadi perhatian hari ini adalah metodologi ya, bagaimana menyampaikan kurikulum atau menyelenggarakan kurikulum itu sehingga betul-betul sekolahnya dirindukan, dicintai oleh siswa-siswinya ya. Jadi ketika datang ke sekolah tuh bukan momok, tapi benar-benar suasana hati kita gembira. Aduh, mau ketemu guru matematika, aduh mau ketemu guru kewarganegaraan, aduh mau ketemu sama guru bahasa Sunda, kan begitu ya. Bukan ketemu dia lagi kan gitu ya. Nah, jangan sampai seperti itu. Padahal kurikulumnya dirancang untuk membangun karakter yang tangguh dengan capaian-capaian akademis yang memang sudah diformulasi sedemikian rupa oleh para pakar seperti itu. Terus menurut Ibu teh faktor pendukung atau ngehambat pendidikan di Indonesia teh apa? Ya, tentu kalau kita bicara tentang pendidikan, maka prinsip yang harus ada dalam sebuah pembangunan pendidikan itu, pembangunan pendidikan itu ada aspek yang pertama adalah pemerataan. Ya. Jadi yang namanya sekolah itu harus merata
nggak boleh hanya di kawasan perkotaan, nggak boleh ada di kawasan yang memang akses transportasinya bagus atau tersedia. Tapi di ujung-ujung, di pelosok, di gunung, di pesisir itu semua juga harus bisa mendapatkan pemerataan pendidikan. Jadi anak yang di kota juga anak yang di kota terdidik, anak yang di desa, anak yang di pesisir, anak di pegunungan juga merasakan hak pendidikannya secara merata. Seperti itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keterjangkauan. Keterjangkauan itu terkait dengan biaya ya. Oleh karena itu sebetulnya kita bersyukur pemerintah sudah punya kebijakan tentang pemberian BOS ya, biaya operasional sekolah yang diberikan oleh pemerintah pusat, termasuk juga diberikan oleh pemerintah provinsi ya, Provinsi Jawa Barat. Nah, biaya operasional sekolah ini akan meringankan beban orang tua sehingga tidak ada alasan ya saya nggak punya biaya untuk menyekolahkan anak. Itu namanya keterjangkauan. Jadi kita harapkan pendidikan kita itu pendidikan yang murah, terjangkau, tapi berkualitas gitu ya. Jadi yang pertama pemerataan, yang kedua keterjangkauan. Yang ketiga adalah ketersediaan. Ya, ketersediaan ini tentu saja kita bicara tentang fisik sekolah itu. Jadi sedapat mungkin memang ada tempat di mana para peserta didik ini bisa datang ke sekolah begitu. Nah, kalau yang kalian datangi setiap hari kan memang bentuknya sekolah ya. Tapi kan ada di tempat-tempat yang lain masih bergabung dengan pusat kegiatan belajar mengajar masyarakat yang mungkin balai RW atau tempat kumpul warga begitu. Tapi yang jelas itu harus ada ketersediaan fisik sekolah, termasuk ketersediaan guru. Nah, guru ini makanya kenapa kemudian pemerintah membuka peluang bukan hanya guru yang berstatus negeri ya. Kenapa? Karena kalau cuma berstatus negeri, guru-guru itu jumlahnya sangat terbatas. Sehingga hari ini kita bersyukur ada orang-orang yang mau menerima statusnya sebagai guru honorer tapi ikut terlibat dalam proses pencerdasan anak-anak bangsa, ya kan? Di SMA 3 juga masih ada ya guru honorer ya. Nah, itu gambaran bahwa ketersediaan itu bukan hanya ketersediaan sekolah secara fisik, tapi juga ketersediaan SDM pengajarnya, yaitu ibu dan bapak guru. Nah, kita harus berterima kasih bahwa sebagian mereka hari ini masih bersabar menerima statusnya sebagai guru honorer, meskipun pada zaman Pak Aher kemarin alhamdulillah ya guru honorer itu juga ditingkatkan kesejahteraannya. Karena kalau kemudian guru honorer ini tidak meningkat kesejahteraannya, yang terkena dampaknya siapa? Para peserta didik kan begitu ya. Nah, itu yang ketiga ya, pemerataan, keterjangkauan, ketersediaan, kesetaraan ya. Itu yang keempat. Nah, kesetaraan ini penting. Kenapa? Kesetaraan ini menggambarkan bahwa yang boleh bersekolah bukan hanya anak-anak yang tumbuh atau lahir secara normal, tapi teman-teman kalian yang berkebutuhan khusus, difabel, punya special need, itu juga harus mendapatkan kesempatan yang sama untuk bersekolah. Kenapa? Karena semua anak adalah calon pemimpin masa depan, baik yang terlahir secara normal ataupun yang punya kebutuhan khusus. Ya, itu jadi 4 aspek itu harus ada dalam institusi pendidikan kita dan dalam kebijakan pembangunan pendidikan kita. Seperti itu. Ada lagi? Naon pendapat Ibu ngeunaan PPDB tahun kamari? Iya. Tahun kemarin itu sistem penerimaan peserta didik barunya itu sudah mengikuti kebijakan pusat ya. Nah, jadi kalau Bu Neti hanya ingin mengatakan bahwa prinsip pendidikan itu seharusnya semua bisa bersekolah dan semua harus sekolah, bukan hanya bisa sekolah tapi semua harus sekolah. Nah, oleh karena itu penerimaan peserta didik baru ini harus dibuat sedemikian rupa sehingga tidak ada yang tertinggal satupun ya. Kalaupun tidak semuanya tertampung di sekolah negeri, maka informasi tentang sekolah swasta yang bisa menjadi tempat anak-anak kita belajar itu juga harus disampaikan secara luas. Jangan sampai nanti hanya satu sekolah yang diserbu oleh ratusan bahkan ribuan siswa gitu ya. Padahal daya tampungnya nggak sebanding dengan orang-orang atau anak-anak yang ingin bersekolah di sana. Nah, sementara ada sekolah lain yang sebetulnya juga tidak kalah berkualitas, begitu ya. Sehingga hal ini yang juga harus diperbaiki. Jadi informasi awal tentang daya tampung itu harus disampaikan, termasuk juga kesempatan yang sama diberikan untuk setiap anak. Boleh jadi
sekolah SMA 3 adanya di Bandung. Tapi kan nggak menutup kemungkinan yang berdomisili di Kabupaten Bandung, di Kota Depok, boleh dong bersekolah. Ya itu yang juga harus diperbaiki aturannya sehingga semua anak berhak untuk menikmati fasilitas pendidikan tanpa diskriminasi, dan juga semua anak berhak untuk bersekolah meskipun tidak hanya di sekolah negeri. Nah itu yang kemudian harus disiapkan oleh pemerintah termasuk dinas pendidikan ya, bagaimana caranya agar orang tua juga mulai teredukasi bahwa ketika ada sejumlah aturan yang mengikat, yang tidak bisa dilepaskan oleh pemerintah daerah, yang bersifat kebijakan dari pemerintah pusat, tentu ini yang harus disampaikan sehingga jangan sampai ada kericuhan, ada demo, ada protes yang tentu saja akan menimbulkan kegaduhan. Nah, ke depan mungkin yang juga harus dipikirkan adalah bagaimana kita membangun akuntabilitas dari setiap peluang-peluang untuk masuk ke sebuah sekolah. Kan ada yang masuk lewat Japres ya, jalur prestasi, ada yang katanya dengan sebutannya SKTM begitu ya. Nah tentu akuntabilitas ini juga harus dibuat ya, jaring pengamannya sehingga betul-betul yang masuk ke sekolah itu yang memang berprestasi begitu, bukan yang tiba-tiba mencari sertifikat menjelang dia masuk ke sekolah itu dan sertifikat bahwa dia berprestasi itu bisa dibeli begitu. Nah ini yang tentu harus dijaga. Jadi yang pertama tadi ya, informasi yang utuh, yang kemudian secara luas bisa disampaikan kepada masyarakat, khususnya orang tua ya, yang seringkali memang vokal itu orang tua biasanya. Kemudian yang kedua, sistem penerimaan siswa baru yang memang memberikan kesempatan semua bisa bersekolah dan semua harus sekolah. Dan yang ketiga adalah upaya untuk mengawal akuntabilitas ya, jalur-jalur yang memang dimungkinkan bagi setiap calon siswa bisa bersekolah. Jadi dengan cara seperti itu mudah-mudahan tidak ada gap, nggak ada kesenjangan ya antara siswa yang satu dengan siswa yang lain, antara siswa yang berdomisili di kawasan A dengan siswa yang berdomisili di kawasan B. Ya, dengan demikian mudah-mudahan semuanya bisa berlapang dada nantinya. Oh iya, saya memang nggak diterima karena saya tahu ada aturan ini ya, sehingga saya akan memilih sekolah yang lain. Naon pendapat Ibu ngenaan PPDB tahun ieu saurna bade janten saageng 80% zonasi. Kabarkan. Hah? Baru dikabarkan. Oh ya. Bu Neti sendiri belum tahu ya, belum tahu kebijakannya yang seperti itu. Tapi yang jelas kembali lagi bahwa sekolah itu tidak boleh mendiskriminasi ya. Jadi aturan ya, bukan sekolahnya. Peraturan itu tidak boleh mendiskriminasi sehingga anak kehilangan kesempatan untuk belajar, sehingga anak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan hak pendidikannya. Nah, yang jelas apapun sistemnya seharusnya sekolah itu menjadi sekolah yang ramah buat semua peserta didik ya. Ramah dalam konteks jarak ya. Jadi jangan sampai setiap pagi bangun jam 5 ya, jalan sampai ke sekolah jam 7 ya, itu kan berarti nggak ramah ya. Nah jadi sekolah itu harus ramah dalam konteks fisik, dalam konteks jarak, dalam konteks bangunan ya. Sekolah itu dalam konteks fasilitasnya harus ramah dong ya. Jangan sampai cari buku aja nggak ada perpustakaannya. Kalaupun ada perpustakaannya nggak lengkap koleksi bukunya. Kalaupun ada koleksi bukunya nggak ramah penjaga perpustakaannya atau pustakawannya. Mau nanya ada buku baru nggak, cari aja sendiri. Nah jadi fasilitasnya juga harus dibuat sedemikian rupa sehingga ramah buat anak. Yang terakhir adalah brandware-nya. SDM-nya juga harus ramah buat anak-anak, mulai dari kepala sekolah, guru, petugas teknis ya, kemudian juga petugas administratif, semuanya harus ramah sehingga sekolah di mana kita berada menjadi rumah kedua gitu. Kenapa? Karena selama berapa jam kita di sekolah? Jam 7 sampai jam 3 ya. Berapa jam itu? 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 8 jam ya. 8 jam kita ada di sekolah, berarti berapa? Sepertiga hari kita habiskan di sekolah. Harusnya sekolah menjadi rumah kedua. Dan guru adalah orang tua kedua, orang tua pengganti kita selama kita ada di sekolah. Nah,
sistem penerimaan peserta didik baru itu ke depan bukan hanya secara teknis memenuhi kuota atau daya tampung sekolah, tapi juga memberikan masukan agar tidak terjadi kekerasan dalam berbagai bentuk kepada calon peserta didik baru. Seperti itu. Ada lagi? Udah aku abdi sareng rencangan abdi sekali lagi hatur nuhun ka Ibu. Ya, Bu Neti oge ngahaturkeun nuhun ka Selo sareng rencang sadayana utami nama insyaallah murang kali SMA Tindu utami ti grup ieu sadayana sukses. Amin. Ya. Teras tiasa mewujudkan cita-cita. Amin. Ya. Nah, katilu teh janten calon pemimpin anu visioner hebat nu ngagentos orang generasi sepuh nu aya gitu ya, generasi tua. generasi kolot. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan sukses ya. Kapan ini tugasnya dikumpulkan? Hari Rabu. Rabu. Ya. Mudah-mudahan lancar ya. Amin. Sekalian. Ayo pada pesan makanan dulu sebelum pulang. Yang lain juga makan dulu kok. Ya. Ya.